Oke, halo guys, selamat malam semua. Jumpa lagi bareng saya Leon Nugroho di sini. Kali ini saya mau kasih tutorial bagaimana cara untuk pertama kali beriklan di Facebook ataupun di Instagram ya dengan menggunakan Ads Manager dari Facebook. Oke, kita mulai aja. Kita buka Facebook kita. Nah, eh, ada baiknya sebelum nonton video ini, Anda harus sudah nonton juga video tutorial saya sebelumnya, yaitu cara membuat fanpage. Karena nanti fanpage itulah yang akan jadi identitas iklan kita. Ya, nanti di situ juga ada keterangan, ada informasi seputar fanpage apa aja. Oke, yang pertama ini fanpage saya, sorry, ini di Facebook saya ya, di Facebook saya, kemudian kita mulai dari buat sini, kemudian klik iklan. Jadi ingat di sini klik kanan, kemudian iklan. Oke, masuk. Nah, ini iklan-iklan saya yang lama. Nah, masuk ke dashboard iklan. Nah, ini contoh dashboard iklan ini seperti ini ya. Dan ini bukan aplikasi tambahan, ini aplikasi yang sudah ada di Facebook-nya, sudah dari lama. Mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu. Ini adalah namanya Dashboard Ad Manager. Ya. Sebelumnya saya sarankan kalau misalkan Bapak Ibu pengen beriklan, settingan bahasanya bisa diganti dulu dengan bahasa Inggris, karena nanti kalau secara digital marketing bukan sok-sokan ya, karena memang istilah-istilah digital marketing itu rata-rata pakai bahasa Inggris semua. Jadi supaya nggak miss, nggak apa namanya, nggak salah persepsi, bisa diganti dulu ininya, apa namanya, bahasanya. Cara mengganti bahasa cukup mudah ya, masuk ke Facebook lagi. Di sini ada setting, kemudian pengaturan dan privasi. Klik pengaturan, kemudian ada bahasa mana? Bahasa dan wilayah. Diklik bahasa Facebook, edit, pakai bahasa Inggris atau English US. Oke, simpan perubahan. Dadah. Balik lagi ke pengelola iklan, kita refresh di sini. Nah, dia otomatis langsung berbahasa Inggris. Mantap. Nah, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang pertama adalah kita meng-create dulu. Create iklannya. Nah, di sini saya mau terangin dulu sedikit. Campaign objektifnya itu secara struktur ada 3 dari Facebook. Sebelah kiri sendiri awareness, kemudian yang kedua consideration dan conversion. Ini adalah kita menentukan tujuan iklan kita. Apa tujuan iklan kita? Apakah untuk meningkatkan brand awareness, ya kan? Atau kita pengen menjangkau orang lebih banyak? Kita bisa pakai pilih yang kiri. Atau misalkan mendatangkan traffic. Nah, mendatangkan traffic itu maksudnya apa? Sama seperti kita mendatangkan pembeli ke toko kita. Kurang lebih hampir sama seperti itu. Ya, traffic itu adalah lalu lintas atau orang yang berkunjung ke landing page atau website kita nantinya. Kemudian engagement ini untuk interaksi, iklan yang tujuannya kita untuk interaksi, jadi nanti iklan ini akan diarahkan ke orang-orang yang senang berinteraksi dengan di Facebook ya. Kemudian kalau misalkan kita punya aplikasi install atau punya aplikasi yang harus diinstal lewat Play Store, bisa di sini juga pakai app install. Kemudian kalau iklan bentuk video, bisa menggunakan video view, dan iklan ini biasanya akan diarahkan ke orang-orang yang senang menonton video.
kemudian leads generation. Nah, ini juga yang cukup powerful juga. Kita bisa meminta Facebook untuk mengumpulkan data kontak, email, nomor telepon, nomor HP, nomor WA, bahkan mungkin alamat dari konsumen-konsumen kita. Ya, nanti dia akan membuat satu form di situ, Anda tinggal setting formnya, mau apa data apa saja yang Anda minta. Dan leads generation ini umumnya juga akan mengarahkan iklan kita ke orang-orang yang sedang mengisi form. Ya, jadi bagaimana Facebook tahu? Lewat algoritmanya. Facebook sudah punya semua datanya. Dan yang terakhir atau apa dari konsiderasi yang tengah ini, yaitu adalah iklan pesan. Iklan pesan saya juga masih sering gunakan dan cukup efektif juga untuk beberapa produk ya. Dan ini biasanya nanti akan diarahkan bisa langsung ke WA kita. Nah, yang perlu diperhatikan adalah WA-nya adalah harus WA bisnis. Ya, harus WA bisnis sehingga Anda perlu mengkoneksikan fanpage Anda dengan nomor WA bisnis Anda. Atau juga bisa melalui message di Facebook ya. Cuman rata-rata biasanya orang itu agak malas apalagi dengan fitur message Facebook yang terpisah ya saat ini ya. Boleh dibilang nggak langsung nyatu dengan Facebook-nya. Itu orang agak kesulitan. Tapi masih saya gunakan juga yang ini. Itu pengalaman saya. Dan lalu yang sebelah kanan sendiri adalah objeksi atau objektif iklan conversion yang sangat-sangat powerful ngomongnya. Sangat-sangat powerful sekali untuk Anda yang bermaksud atau berniat menjual produk Anda. Karena iklan konversi ini adalah boleh dibilang iklan yang paling paling advance ya, di mana iklan ini banyak dipakai oleh para masta-masta atau para digital marketer yang memang sudah biasa menjual produknya lewat Facebook Ads ataupun shopping online ya, toko-toko online yang mereka menjual produknya lewat Facebook. Produk-produk mereka lewat Facebook. Oke. Namanya conversion atau kita sering sebut konversi. Nah, iklan konversi ini sangat-sangat luar biasa sekali, sangat-sangat powerful sekali yang tadi saya bilang untuk meningkatkan atau memiliki rate closing yang cukup tinggi. Karena Anda bisa dapat omset dari yang ratusan ribu, bahkan puluhan, bahkan miliaran itu melalui iklan konversi ini. Cuman banyak sekali hal yang harus dipersiapkan sebelum kita beriklan konversi. Salah satunya adalah dengan landing page atau website. Anda harus memiliki website dulu untuk bisa berikan konversi, karena nanti di konversi ini itu akan ditanam kode pixel atau tracker ya kalau kita bilang seperti alat pelacak, bentuknya kode. Dia ditanam di landing page kita dan itu bisa merekam setiap aktivitas konsumen Anda yang datang dan melihat toko atau website Anda. Luar biasa sekali. Dan ini yang paling banyak digemari ya oleh para shopping online atau para online marketer. Nah, tapi kali ini saya ingin memberikan tutorial yang sederhana, yang simple, yang Anda juga bisa gunakan, yaitu dengan metode traffic atau consideration-nya kita traffic di sini. Ya. Oh iya, satu lagi. Untuk iklan konversi ini, itu nanti juga akan mengarahkan iklan kita ke mereka yang senang melakukan transaksi jual beli lewat internet atau lewat Facebook. Ya, makanya kenapa powerful banget, itu satu alasan kenapa orang banyak menggunakan ini. Jadi percuma dong Mas traffic? Enggak juga, banyak juga yang mereka menghasilkan dari traffic ya. Dan ini yang paling mudah sekali dipelajari, terutama kalau saya boleh sarankan traffic ini akan sangat powerful juga kalau misalkan Anda punya produk ataupun jasa yang dimana brand Anda sudah ada. Baik itu personal branding ataupun produk Anda sudah memiliki brand tertentu.
Karena saya pakai gunakan ini untuk iklan di kantor saya, ya. Jadi cukup lumayan powerful. Oke, nah ini kita masuk ke ini traffic, kemudian kita lanjut continue. Oh iya, kita kasih nama dulu nih campaign-nya. Contoh campaign. Nah, jadi secara struktur eh, tadi ada 3 konsiderasinya, objeksinya ada 3 bagian. Nah, setelah kita pilih traffic, kita masuk ke sub lagi, ada satu ini lagi, satu apa namanya, satu bagian lagi, di mana juga nanti ada dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kampanye. Kampanye itu kita menamakan nama iklan kita, kampanyenya untuk apa, ya kan, campaign kalau kita sebut bilangnya. Lalu kemudian ada ad set dan ad. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Campaign itu kita memberikan nama kepada iklan kita. Misalkan saya mau beriklan madu herbal, misal seperti itu. Nah, ini bisa juga langsung saat ini bisa langsung di set nama ad setnya mau apa. Ad set ini jadi gini, campaign ini adalah kita menentukan di situ kita akan menentukan budget kita, menentukan apa namanya, biaya iklan kita, atau kita langsung aja deh ya, kita langsung aja bahas satu persatu, mulai dari campaign dulu. Kita langsung klik continue. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu silakan lihat panel sebelah kiri saya. Di sini kita masuk ke bagian campaign. Bagian utama dari sebuah iklan adalah campaign. Kita kasih namanya ini, dan di sini kita menentukan bagaimana atau budget kita, menentukan bagaimana berapa budget kita yang akan kita keluarkan untuk beriklan, ya, seperti itu. Nah, ini auction, kemudian campaign-nya traffic, benar tadi. Nah, kemudian setelah kita tentukan campaign objektifnya apa, kita juga bisa menentukan, nah ini, campaign budget optimization. Nah, ini. Ini nanti saya akan bahas di materi selanjutnya, kenapa harus diklik CBO-nya, Mas. Boleh nggak kalau misalkan saya nggak diklik ininya, nanti itu akan saya bahas. Cuman untuk start pertama saya sarankan menggunakan CBO, karena CBO ini sangat, kita menyuruh Facebook, kita akan memerintahkan Facebook bahwa iklan kita akan dihabiskan atau budget kita akan dihabiskan ke adset yang nanti akan memiliki interest cukup banyak, atau kalau kita bahasa marketingnya adalah winning interest. Oke, jadi nah ini kita menentukan budgetnya di sini. Nah, beriklan di Facebook itu bisa mulai dari 15.000 per hari, ya. 15.000 per hari. Nanti kita akan lihat seberapa jauh jangkauan iklan kita. Nah, ini lowest strategi, pakainya lowest cost. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di bagian panel adset, kita men-setting iklan kita. Di sinilah kita men-setting iklan kita akan diarahkan kemana? Apakah ke website, apakah ke aplikasi, apakah ke Messenger atau WhatsApp. Nah, kalau Anda yang belum memiliki website, Anda bisa klik ini WA, bisa juga. Ya, nanti akan terkoneksi dengan fanpage dan itu harus terkoneksi juga dengan WA personal Anda. Sorry, WA bisnis Anda. Oke, nah karena di sini saya sudah punya website, saya klik website. Lalu kemudian di sini ada, nah ini yang paling penting juga nih. Di sini kita akan melihat budget and schedule, start date-nya akan mengikuti settingan kapan kita pertama kali beriklan. Oke,
Kemudian, nah ini yang paling penting, audience. Nah, karena tadi saya mau beriklan madu, ya, saya akan menentukan kepada siapa iklan kita akan disampaikan. Ya, saya mau jualan madu di Indonesia. Ini sudah disetting otomatis Indonesia. Kemudian saya ingin mengarahkan iklan saya ke orang-orang, atau mungkin teman-teman pasti akan berpikir kalau misalkan produk saya supaya bisa dibeli, rata-rata yang beli produk saya itu umur berapa sih? Nah, biasanya itu mereka yang sudah mature ya, atau yang sudah istilahnya secara finansial mereka sudah uh, mampu untuk membeli sendiri, ya, karena kita tidak mungkin setting ke usia yang 18 tahun. Mereka mungkin suka tapi kemampuan beli mereka nggak terlalu gede. Jadi saya setting di usia 25. 25 untuk beli madu cocok lah ya. Nah, sampai usia berapa? Biasanya senang madu rata-rata adalah umur 65. Oke, bisa sampai 65. Cuman saya ingin mempersempit aja. Saya ingin karena kan yang menggunakan Facebook rata-rata adalah orang-orang yang sampai usia 50 sampai 55. Oke, let's say aja 50 lah. Saya akan bermain di range usia 25 sampai 50. Kita menentukan usia, lalu kemudian gendernya all. Kalau misalkan Anda ingin menjual produk kosmetik, mungkin Anda juga bisa setting woman aja, atau all juga mungkin bisa, karena saat ini juga cowok pakai kosmetik ya, ada ya, skincare dan segala macam. Nah, kemudian kita masuk ke detail targeting. Nah, detail targeting. Nah, kebetulan karena saya mau jual madunya itu madu untuk slimming atau madu untuk diet, berarti, nah, yang lebih detail targeting, namanya detail targeting ini, artinya iklan kita akan diarahkan ke siapa saja audiensnya. Nah, lewat panel ini, detail targeting ini. Jadi contohnya karena saya mau jual madu slimming, madu untuk diet, kira-kira yang beli madu saya itu orang-orang yang seperti apa? Ya, misal ada hubungannya dengan kesehatan atau health ya. Health. Nah, ini terus kira-kira apa lagi ya? Kita misalkan bingung, kita bisa klik suggestion di sini karena nanti Facebook akan mengumpulkan interest atau detail target yang serupa ya. Ini ada health and wellness, personal care, kemudian beauty salon, kemudian bisa juga skincare. Mereka yang senang dengan skincare bisa melihat produk saya juga. Physical fitness enggak. Nah, ini sebuah pemahaman aja logis. Artinya ketika Anda beriklan dan Anda ingin mempromosikan produk Anda harus tahu betul kepada siapa produk tersebut akan disampaikan atau produk tersebut akan dipromosikan. Di sini saya tidak memilih fitness atau mungkin bodybuilding atau mungkin apa di sini olahraga, karena apa? Biasanya orang yang senang dengan diet adalah orang-orang yang seperti apa sih? Nah, pola pikir seperti itu yang harus kita punya. Jadi bukan berarti, oh, orang minum madu harus sehat, harus senang olahraga dan segala macam. Belum tentu. Orang yang senang fitness, senang olahraga, itu justru mereka nggak butuh diet lagi karena badan mereka sudah terbentuk. Ya, apalagi kalau fitness ya. Di awal juga dulu saya pernah salah seperti itu. Saya pikir orang yang ada hubungannya dengan fitness dan segala macam, mereka akan lebih interest dengan produk saya. Tapi ternyata enggak. Setelah saya gali-gali-gali, ternyata yaitu ada ada kesalahan bahwa orang yang senang produk saya sebenarnya ya berarti bukan mereka tidak termasuk golongan itu.
Tapi nanti bisa disesuaikan dengan produk Anda masing-masing ya. Ini sedikit tips aja. Kalau misalkan memang di antara teman-teman sekalian ada yang jual pelangsing ataupun pengurus, pengurus, enak banget ngomongnya pengurus ya. Pelangsing atau obatnya dan segala macam, saran ya mungkin tidak perlu menggunakan interest physical exercise, fitness dan segala macam. Justru yang kita iklankan adalah mereka yang memiliki atau mengalami obesitas, ya. Salah satunya obesity ya, obesity. Oh, ada. Atau fat. Nah, ini ya, mereka yang pengen kurus adalah mereka yang posisinya saat ini gemuk, betul sekali, atau memiliki badan yang uh, besar ya, seperti itu. Kemudian kalori, oke. Kemudian mereka yang senang selfie, ya kan, mereka supaya bisa terlihat kurus, otomatis mereka akan memilih suplemen ataupun obat-obat yang membuat mereka tampak kurus gitu kan. Sosialita atau fotografi juga bisa. Sosialita live. Oke, ini cukup dulu. Nah, kemudian, ini language-nya bisa disetting juga, bisa juga enggak ya. Nah, kemudian placement. Nah, ini juga yang cukup penting. Melalui Ads Manager ini, Anda dimudahkan untuk beriklan di 2 tempat sekaligus. Kok bisa, Mas? Betul, karena apa? Facebook dengan Instagram itu kan satu rumah. Nah, ketika Anda memilih placement otomatis, maka iklan Anda akan otomatis tampil di 2 platform yang berbeda dengan satu budget. Artinya Anda lebih hemat, ya kan? Bisa tampil di Facebook dan Instagram secara bersamaan dengan budget yang sama, jangkauan yang sama, budget yang sama. Ya, ini bisa set automatic. Kalau saya biasa juga set automatic seperti ini. Kemudian, ini nggak perlu. Nah, ini optimization for ad delivery. Kita mengoptimasi iklan kita itu apakah berdasarkan orang yang mengklik link kita, apakah orang yang mengunjungi landing page view kita, ataukah impression. Impression itu interaksi dengan iklan kita. Kalau saya kalau nggak pakai link lead, biasanya saya juga pakai landing page view yang seperti ini. Oke, nah ini sudah selesai di bagian ad set. Kita langsung next dan masuk ke add. Nah, di sini kita menentukan iklan kita. Iklan kita itu mau seperti apa. Ya kan? Misalkan iklan slimming, madu slimming. Ini nama ininya. Kemudian pastikan yang terkonek dengan fanpage kita. Nah, ini fanpage-nya ini otomatis nanti akan otomatis ini ya, terkonek dengan Ads Manager kita. Nah, ini nanti identitas iklan kita akan muncul di Facebook ataupun Instagram sebagai ini, All in Essenzo ataupun All in Shop Essenzo ini. Kalau saya. Nah, kemudian ini baru kemudian kita menentukan ad kreatifnya, ad media. Apakah kita mau menambahkan video ataukah image, ya kan? Atau Anda punya kreasi slideshow sendiri boleh di sini, bisa dibuat, ya kan? Nah, oke. Jadi tadi kita sudah mengoneksikan antara identitas iklan kita, Facebook page kita di sini dengan Instagram akun. Kalau ini otomatis dengan Instagram dan fanpage-nya.
Kemudian kita mau menentukan bagaimana format iklan kita, apakah single image atau video, ataukah carousel, ataukah collection. Nah, seperti apa sih kalau yang single image? Nah, kita lihat satu-satu ya. Misalkan ini add media, saya langsung add image, saya upload. Nah, ini nah, ini diklik gambarnya, kemudian klik next, dan nah, di sebelah kanan ini adalah preview iklan yang nanti akan ditampilkan ke audiens. Ya, bentuknya seperti ini. Ini kalau single image, karena hanya satu image, itu seperti ini. Oke. Kemudian kalau misalkan video, nah video tinggal kita rubah. Seperti apa video? Tinggal diklik di sini, edit media, change image, sorry, di close dulu, di delete, remove, turn into video. Sorry, ini. Nah, ini video. Misalkan ini karena saya belum pernah ngupload, bisa pakai upload. Nah, kemudian klik video. Oh, saya belum download ya. Saya download dulu videonya di sini. Misalkan saya kepengen download yang ini, videonya. Wah, cukup lama ya downloadnya ya. Balik lagi ke sini. Jadi intinya adalah kalau yang video nanti bisa upload pakai yang video dengan add video ini. Lalu kemudian kalau carousel seperti apa bentuknya? Nah, carousel kita lanjut carousel. Carousel itu seperti kumpulan gambar. Nah, ini contoh, kita select image. Misal ini yang pertama tadi fotonya, lalu kemudian di bawah sini ada tambahan lagi, add media, image-nya lagi. Misal contohnya ini. Nah, di sebelah kanan saya ini ada reviewnya, preview, sorry. Akan tampil seperti ini ya kan. Nah, silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kalau saya biasa lebih senang single image or video. Seperti ini. Kemudian saya tadi masukkan gambar saya tadi, gambar iklan. Next. Dan nah, baru kemudian kita tulis di sini primary text. Primary text itu isinya adalah copywriting atau caption yang nanti apa yang akan Anda sampaikan di ke audiens ya. Nah, karena di sini tadi saya sudah pilih gambar yang isinya penjelasan, saya tidak perlu lagi kasih primer text. Atau kalau misalkan mau dikasih, boleh ya. Itu pilihan tergantung, terserah Anda. Nah, di headline-nya di sini bisa diklik bantu atasi BB. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah di sini, oh
Ini malah iklan saya langsung ke-ban. Belum iklan udah ke-ban. Nggak jadi masalah ya. Nah, ini kemudian deskripsinya nggak perlu. Nah, kemudian ini klik destinasinya website, karena saya sudah punya website. Ini adalah website saya. Diklik. Kemudian call to action-nya apa? Apakah learn more atau get offer, gitu kan? Nah, nanti di sini akan kelihatan. Oke, lalu kemudian kita klik publish dan iklan kita langsung otomatis akan direview dulu ya. Jadi ini kita sudah selesai dalam membuat iklan. Cara beriklannya seperti ini, ya. Nah, kemudian tinggal klik publish. Nah, umumnya kalau yang baru pertama kali beriklan, ketika klik publish, dia akan masuk ke sebuah panel yang berisi pembayaran. Oke, kurang lebih nanti akan seperti ini. Billing. Nah, ini. Di situ nanti akan ada informasi seputar currency atau mata uangnya apa, kemudian negaranya mana, itu akan ada informasinya. Ya. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Pastikan Anda pilih currency-nya yang rupiah ya, jangan yang dolar, karena nanti akan susah settingnya. Oke, ini billing, setting. Ini nanti untuk metode pembayaran akan dibahas di video berikutnya. Kurang lebih Anda akan menginput data kurang lebih seperti ini. Ya, amount-nya berapa saldo yang Anda masukkan untuk beriklan, pembayarannya apakah menggunakan debit, kredit, dan bank transfer dan segala macam. Oke, saya akan bahas di video selanjutnya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat praktek.